Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Masih di program 100 hari jago membuat website. Nah, sudah libur kurang lebih 1 minggu ya. Ya, bukan karena saya kena corona, tapi emang lagi pusing ini. Mau nerusin panduan apa, juga ada yang komen juga. Jadi bingung ini mau diam mana ini. Terus tadi ada ide, ya udah sekarang langsung ke hosting aja. Karena gini, kalau sudah diupload ke hosting itu ada banyak hal yang bisa dilakukan ya, selain hanya desain-desain aja. Karena di hosting kita bisa kirim email, nanti bisa pakai API untuk WhatsApp, macam-macam lah yang bisa dilakukan. Jadi saya akan jelaskan hosting aja sekarang. Nah, jadi kalau website itu terdiri dari dua ya, domain dan hosting. Nah, saya ingin jelaskan tentang beberapa macam domain ya, istilah domain itu ada namanya domain utama. Jadi Anda harus paham ini ya, karena nanti jangan sampai kebingungan sendiri dengan istilah-istilah ini. Ada domain utama, kemudian ada add-on domain, kemudian ada lagi subdomain. Kemudian ada lagi istilah folder. Nah, folder ini ada dua lagi, folder fisik dan folder virtual ya. Nah, sebenarnya kalau subdomain nanti juga ada subdomain fisik dan subdomain virtual. Cuman biar tidak bingung, sementara ini dulu aja. Nah, domain ini fungsinya adalah untuk mengarahkan ke hosting kita ya. Jadi misalnya hostingnya cafebisnis ini apa? Nah, ini IP address-nya cafebisnis ya. Jadi aslinya alamat hosting itu seperti ini. Ini alamatnya hosting ya. Kemudian karena pakai shared hosting, jadi kita harus beli seperti ini untuk username-nya. Nah, kemudian baru proceed. Nggak mau. Nggak mau. Oh, karena di cafebisnis mungkin ada ininya ya, ada apa namanya, auto secure-nya ya. Nah, jadi aslinya alamat hostingnya seperti ini ya, alamat IP seperti ini. Nah, kemudian agar pengunjung itu mudah mengaksesnya, kan nggak mungkin kita jelaskan nomor IP-nya gitu ya. Jadi kita cukup memberikan alamat domainnya saja di cafebisnis.com ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita cukup memberikan alamat domain, sudah langsung mengarah ke IP yang tadi itu. Nah, jadi domain utama. Nah, domain utama ini biasanya akan diarahkan ke folder public HTML. Jadi ini kalau Anda lihat di file manager itu kan ada banyak folder ya, macam-macam foldernya. Nah, biasanya ketika Anda beli hosting pertama kali, maka Anda akan dapat folder public HTML ini, public HTML. Nah, public HTML inilah yang akan kita pakai untuk mengisi website kita. Jadi semua yang untuk domain utama itu arahnya ke public HTML. Jadi Anda tinggal upload ke situ, ke folder ini ya, public HTML. Nah, ini tinggal upload di sini folder file-filenya. Nah, kemudian ada lagi add-on domain. Add-on domain itu kalau kita di sini, kita akan masuk ke menu add-on domain ya. Nah, ini ada add-on domain. Nah, ini kalau Anda tambahkan domain-domain baru ke hostingnya. Nah, kalau ini kan saya diberi unlimited domain ya. Nah, jadi kalau saya tambahkan domain baru di sini, maka ada dua opsi. Anda bisa taruh di public HTML. Jadi add-on domain ini kita, jadi sama ya, filenya itu ketika Anda klik add-on domain itu Anda akan ditanyai mau ditaruh di mana foldernya. Nah, ini ada namanya dokumen root ya.
Nah kalau biasanya itu kalau dulu itu domain rootnya ini harus di public HTML juga, jadi mestinya seperti ini ya, public HTML lalu slash nama domainnya, misalnya domainnya adalah bejo.paijo.com gitu ya. Nah kemudian kalau sekarang cPanel yang baru itu kita bisa langsung taruh di luar dari file dari public HTML ya. Nah contohnya seperti punya saya ini ada namanya cafebusiness.info. Nah ini saya taruh di atasnya di satu baris dengan public HTML. Nah, kita kembalikan di sini dulu. Nah ini kan ada public HTML di sini ya. Nah, kemudian ada SAM 101, ada save.co, nah, sahabat bayar. Nah itu saya letakkan di folder sendiri, tidak di dalam public HTML. Jadi add-on domain Anda bisa taruh juga di domain sendiri, misalnya bejo.paijo.com. Jadi tidak harus di dalam public HTML ya. Ini kalau cPanel yang baru seperti itu. Tapi kalau Anda beli cPanel kok tidak bisa seperti ini, berarti semuanya harus di dalam public HTML, dan itu tidak masalah ya. Anda tinggal letakkan di sini aja, misalnya ini public HTML sudah, HTML lalu slash misalnya bejo.paijo.com gitu. Nah seperti ini bisa. Nah kemudian ada lagi subdomain ya. Nah subdomain juga sama, kita coba lihat dulu. Nah subdomain itu menggunakan domain yang sudah ada di dalam sini, kemudian lagi-lagi dokumen rootnya mau diletakkan di mana. Jadi sama seperti add-on domain, maka memperlakukan domain, add-on domain dan subdomain itu anggap aja domain semua. Jadi gitu, karena nanti cara sistem kerjanya juga sama ya, sistem cookie-nya juga sama. Jadi Anda jangan bingung ya, misalnya ada lutfi.cafebusiness.com, kemudian ada lagi bejo.cafebusiness.com, itu dianggap dua domain yang berbeda, cookie-nya berbeda, pokoknya berbeda semua. Jadi Anda jangan sampai bingung seperti itu. Walaupun scriptnya sama ya, tapi kalau menurut browsernya itu dianggap beda. Nah, jadi ini subdomain juga sama, Anda bisa letakkan di public HTML. Nah, seperti ini ya, persis bisa. Atau di folder sendiri, misalnya sub.bejo.paijo.com. Jadi Anda bisa membuat folder sendiri, bisa juga pakai yang sudah ada. Nah kemudian folder, nah folder ya sama seperti di Windows ya. Kalau folder ya seperti gini, ini namanya folder semua. Jadi ada folder untuk domainnya, nanti di dalam domain itu ada folder-folder lagi. Nah contohnya ini di public HTML ada lisensi, ada member captcha, ada parenting, ada PKS, ya macam-macam, ada WP. Nah jadi folder itu bisa ditambahkan sendiri, Anda terserah mau pakai gimana. Nah jadi seperti itu, Anda harus paham ini ya, antara domain utama, add-on domain, subdomain, kemudian folder. Nah, nanti ketika upload, kemudian saya bilang ditaruh di dokumen root, ya ini berarti dokumen rootnya. Dokumen rootnya adalah yang kita tentukan ketika pembuatan pertama kali ya. Jadi ketika masukkan ini namanya dokumen root. Nah ini harus Anda tahu. Kalau lupa ya bisa dilihat di sini di subdomainnya. Nah ini contohnya seperti ini. Nah seperti itu kira-kira untuk domain ya. Nah kemudian hosting ya, ini hosting. Nah kemudian ada lagi untuk website itu ada dua pilihan ya, dua elemen ya. Yang pertama adalah file, yang kedua adalah database. Nah ini jangan sampai keliru, jadi jangan dicampur, file database itu tidak ada. Jadi file sendiri, database sendiri. Jadi ketika Anda ngomong pada seseorang atau ke saya misalnya tanya, Mas ini database-nya filenya di mana, itu nggak ada. Jadi Anda harus bilangnya file aja atau database aja. Kalau nyari file ya berarti yang PHP itu namanya file. Nah ini seperti download. Nah ini namanya file ya. Kemudian kalau kemarin di toko Alga itu, nah ini ada home, header. Nah ini namanya file semua ya.
Nah, kalau database itu letaknya di sini di PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Nah, kita cek dulu di sini. Nah, di sini ini baru database ya. Misalnya kita cek yang di Alga ini. Nah, di sini ada database-nya ya. Nah, ini baru database. Tapi kalau Anda nyari filenya ini di mana ya susah ya nyarinya ya. Anda harus butuh akses ke MySQL-nya, jadi dan itu sangat sulit. Jadi mending Anda konsepnya gini, untuk database itu langsung lihatnya ke sini PHP MyAdmin. Tapi kalau file lihatnya di File Manager. Jadi bedakan antara file dan database ya. Dan nanti ketika kita upload ya dari ini kan kemarin sudah membuat web di localhost ya. Di sini. Nah, di sini kan hanya ada filenya aja. Nah, ini kalau Anda hanya upload ini aja, nanti dia akan bingung nyari database-nya. Jadi Anda harus upload dua-duanya. Upload file dan upload database. Nah, insya Allah besok kita akan coba ya memindahkan dari sini, dari localhost ke dalam website kita, ke hosting kita. Nah, stay tune aja di channel ini, insya Allah kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.